Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Novi Aulia sebagai moderator, Muhammad Rahyan Fauzan, Ival Permana, Andi Ashabul Kafi, dan Tegar Alexander Surentu sebagai pemateri. Adapun materi presentasi kami yaitu wawancara dan observasi profesi di bidang TIK. Sebelum kita masuk ke materi, adapun profil sumber yaitu nama Dewi Fatmarani Suryanto. Pekerjaan dosen di Universitas Negeri Makassar, bidang keahlian Teknik Informatika dan Komputer, tahun mulai mengajar 2021, keanggotaan organisasi profesi Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer, Paptek Indo, Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Teknologi Informasi. Adapun materi pertama yaitu ringkasan hasil wawancara yang akan dibawakan oleh Muhammad Rahyan Nurfauzan. Kepada Rahyan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi pertama yaitu ringkasan hasil wawancara. Di mana pada wawancara ini tugas dan tanggung jawab sebagai profesi dosen. Yang pertama yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi seperti pengajaran atau membimbing mahasiswa dan mengembangkan kurikulum. Yang kedua yaitu penelitian atau menulis jurnal, publikasi ilmiah, dan hak kekayaan intelektual. Kemudian yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat seperti pelatihan, seminar, dan pembinaan komunitas. Kemudian tugas yang lainnya yaitu melakukan administrasi akademik dan melaporkan kegiatan ke universitas. Lalu yang terakhir yaitu memastikan kode etik akademik diterapkan seperti menghindari plagiarisme dan diskriminasi. Kemudian tantangan dalam profesi etik. Yang pertama yaitu dilema etika dalam menangani mahasiswa yang melanggar aturan. Kemudian menyesuaikan metode pengajaran dengan perkembangan teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga profesionalisme dalam interaksi dengan mahasiswa dan rekan dosen. Kemudian peran organisasi profesi, yaitu mendapat informasi terbaru di bidang TIK, lalu membangun relasi dengan profesional lain, serta mendapat akses pelatihan dan penelitian kolaboratif. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Ival Permana. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Pada hasil observasi di lingkungan perkuliahan di Universitas Negeri Makassar menuntut profesionalisme tinggi dari dosen dan mahasiswa. Dalam proses belajar mengajar, kode etik akademis sangat dijunjung tinggi untuk menjaga integritas dan kualitas pendidikan. Mahasiswa diharapkan mengikuti perkuliahan dengan sikap yang sopan dan bertanggung jawab. Kedisiplinan dalam kehadiran dan kepatuhan terhadap akademik menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung dengan saling menghormati. Dosen memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut terhadap kritik yang tidak adil. Suasana perkuliahan yang interaktif mendukung pemahaman yang lebih baik dalam materi yang disampaikan. Dalam mendukung pembelajaran, teknologi seperti presentasi digital dan learning management system digunakan secara optimal. Mahasiswa diharapkan memanfaatkan teknologi ini untuk mendukung proses belajar, bukan untuk kegiatan yang tidak relevan saat perkuliahan berlangsung. Dengan adanya penerapan kode etik yang baik, perkuliahan dapat berjalan secara profesional dan kondusif, mencerminkan kualitas akademik yang tinggi di lingkungan universitas. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Andi Ashabul Kafi. Baik, terima kasih. Analisis dan kesimpulan. Analisis profesi dosen dalam konteks etika dan profesionalisme. Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa profesi dosen memerlukan penerapan etika dan profesionalisme dalam berbagai aspek. Dosen tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjaga integritas akademik. Salah satu tantangan terbesar adalah menangani pelanggaran akademik mahasiswa, seperti plagiarisme atau sikap tidak sopan, yang memerlukan pendekatan etis dalam pengambilan keputusan. Keikutsertaan dalam organisasi, profesi seperti Aptikom dan Paptek Indo membantu dosen dalam pengembangan kompetensi dan memahami standar akademik terbaru. Dengan penerapan kode etik yang baik, lingkungan akademik menjadi lebih kondusif, serta mahasiswa lebih termotivasi untuk mengikuti standar profesional yang benar. Kesimpulan, penerapan kode etik dalam dunia akademik sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme seorang dosen. Dosen harus berperan sebagai panutan bagi mahasiswa, tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam sikap dan etika kerja. Organisasi profesi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian dosen. Kemudian, yang terakhir,
Mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesinya demi mendukung perkembangan teknologi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Tegar Alexander. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kajian pustaka, profesi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dosen teknik informatika, bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi, kemajuan teknologi, serta pengembangan kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, dosen harus menerapkan kode etik profesi berdasarkan ASEAN Code of Ethics yang meliputi kejujuran, menjaga kerahasiaan data, serta menghindari penggunaan perangkat lunak bajakan. Organisasi seperti I3E, ASEM, Aptikum, dan Paptek Indo turut mendukung profesionalisme dengan menyediakan pelatihan, sertifikasi, serta panduan regulasi industri. Penerapan kode etik sangat penting untuk menghindari pelanggaran profesional seperti pelanggaran hak cipta, perangkat lunak, dan kebocoran data pelanggan akibat kelalaian dalam keamanan informasi. Refleksi dan saran. Yang pertama, refleksi. Profesi di bidang TIK, terutama sebagai dosen, membutuhkan kompetensi teknis dan pemahaman kode etik yang kuat. Selanjutnya, penerapan etika akademik sangat penting dalam menjaga integritas penelitian dan pengajaran. Dan yang terakhir, organisasi profesi seperti Aptikum dan Paptek Indo membantu meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga ahli TIK. Saran, yang pertama, mahasiswa perlu memahami dan menerapkan kode etik akademik seperti menghindari plagiarisme dan menghormati hak cipta. Yang kedua, keikutsertaan dalam organisasi profesi dapat membantu mahasiswa dan profesional TIK dalam pengembangan kompetensi. Yang ketiga, terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap relevan di dunia kerja. Dan yang terakhir, menjaga etika dalam dunia kerja sangat penting untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan dalam industri TIK. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi mengenai wawancara dan observasi profesi di bidang TIK dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.